Halo semua. Nah, hari ini ya kita video yang pertama ya teman-teman. Dan hari ini aku mau ucapin juga salam kenal buat kalian semua. Semoga satu semester ke depan itu kita bisa enjoy ya di kelasnya. Nah, hari ini video yang pertama, kita masuk materi yang pertama. Materi yang pertama nanti untuk teorinya aku jelasin di kelas. Untuk problem 3-nya juga ya di kelas ya. Nah, kita materi yang pertama itu tentang The Manager and Management Accounting and Introduction to Cost Terms and Purpose gitu. Nah, ini jadi baru pengenalan dulu nih. Kalau misalnya di Akmen tuh Akmen 1 itu belajarnya tentang apa sih gitu kan. Nah, kita tuh kalau di Akmen tuh lebih fokus ke perhitungan biaya gitu. Nah, perhitungan biaya yang akan aku ajarin untuk pertama kali itu tentang COGM dan income statement. Mungkin teman-teman di minggu pertama udah masuk di dosen dulu ya. Jadi mungkin bisa lebih masuk sih. Kita kalau di lab itu lebih fokus ke hitung-hitungannya. Oke ya teman-teman, kalau misalnya soal persoalan teori segala macam itu kalian bisa lebih memfokuskan di dosen gitu. Kalau di sini ya khusus hitung-hitungannya gitu. Tapi di dosen kan juga ada hitungan ya. Jadi ya belajar ya dua-duanya gitu. Tapi sama kok. Kalau di dosen sama di lab itu COGM dan income statement-nya sama ya. Jadi, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang di dosen kalian beda, itu ya udah ikutin aja di dosen kalian. Kalau di lab, kalian ikutin di lab. Oke, kita mulai ya. Kalian bisa buka modul kalian halaman 2, problem 4. Oke. Oh iya, untuk pembuatan kayak video seperti ini, aku biasanya gunain Microsoft Word supaya aku bisa edit-edit sih, kayak misalnya aku mau nandain, warnain supaya kalian lebih jelas gitu. Nah, kita kan punyanya modul PDF ya. Nah, ya udah kalian pakai PDF aja nggak apa-apa. Kalau di sini aku pakai Microsoft Word supaya aku lebih nerangin ke kaliannya tuh lebih enak aja sih. Nanti aku highlight mana yang penting gitu segala macam. Gitu juga untuk nanti ke depannya aku juga bakal pakai ini. Jadi halamannya mungkin akan agak beda ya. Di sini aku halaman 2 ya di kalian juga halaman 2 sih, cuma kan urutannya ke bawah-bawah makin turun kalau punya aku, jadi jangan bingung ya. Jangan ikutin halaman punya aku deh gitu. Oke. Oke. Kita mulai aja ya teman-teman untuk pembahasan problem 4. Nanti problem 5 kita bahas juga tapi di video selanjutnya. Oke. Problem 4. Nah, nama perusahaannya adalah Sang Pisangko. Oke. Merupakan produsen jajanan kekinian yang berdiri sejak tahun 2017. Oke. Dan menjual produknya dengan harga 30.000 per box. Oke, aku mau highlight bagian box ini nih. Oke. Kita baca dulu ya sampai bawah, kita analisis dulu sebentar, baru nanti kita masuk ke problemnya. Oke ya teman-teman. Nah, dalam hal ini Kaesang sebagai pemilik Sang Pisangko. Benar ya? Maksudnya ini aslinya di Indonesia juga ya Kaesang yang punya Sang Pisangko. Ya udah, lanjut aja ya. Oke, Sang Pisangko, Kaesang ini meminta Anda untuk membuat schedule of cost of goods manufactured and income statement. Oke, kita disuruh buat ini ya, COGM sama income statement. Untuk tahun 2020. Oke, kita highlight tahun 2020. Berdasarkan data tahun 2020 di bawah ini. Oke. Nomor 1, perusahaan memiliki gedung pabrik dan gedung kantor. Sejak awal 2017,
dengan harga perolehan masing-masing adalah 2M ya dan 1M. Oke, keduanya memiliki umur manfaat 20 tahun disusutkan dengan metode garis lurus ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di Akmen dia tuh ada pemisahan antara pabrik sama kantor. Kalau misalnya yang terkait dengan pabrik, dia akan masuk di dalam perhitungan manufacturing overhead. Gitu teman-teman. Nanti lebih jelasnya kita akan masuk ya nanti pas hitung-hitungnya. Oke, di sini aku mau tandain dulu. Gedung pabrik dia 2M ya, mabok kan. Oke. Kalau gedung kantor dia itu 1M. Oke. Ini sama-sama 20 tahun, metodenya sama ya, garis lurus. Kalian sebenarnya kalau misalnya analisis gini, bisa aja kalian langsung hitung-hitung ya. Misalnya, oh ini kan tinggal dibagi aja nih, gitu. Jadi kalian bisa coret-coret sih. Kalau misalnya ujian, gercepnya sih kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ya kalian pakai cara yang gercep lah kalau ujian gitu. Oke. Nomor 2, perusahaan juga memiliki 5 unit peralatan, peralatan ya, equipment ya, nih, untuk memproduksi pisangnya yang diperoleh pada awal 2017 dengan total harga 500.000. Berarti perlu nggak dikaliin 5 unit lagi? 500.000 kan, 500 juta dikali 5 unit, nggak perlu ya, karena dia udah ngomongin ini total harga. Oke, disusutkan dengan metode garis lurus, selama 8 tahun. Oke, yang ini masih terkait tentang biaya-biaya yang digunakan. Nah, kita lanjut satu box. Oke, di sini tulisannya satu box. Tadi aku ada highlight yang atas juga satu box ya. Berarti soal ini dia tuh maunya hitungannya tuh per box. Jadi kalian tuh kalau di Akmen harus perhatiin satuan. Satuan itu tuh apa ya? Ya yang kayak gini ya, per box, terus nanti ada gram, kilogram dan sebagainya gitu. Nah, kalau di Akmen itu terutama di lab itu pasti akan dikecohkan. Jadi kayak kita tuh pasti akan ubah-ubah iniannya. Jadi kalian harus perhatiin banget ya, produk kalian tuh hitungannya satuan, hitungannya box, hitungannya itu per pieces atau gimana. Terus juga tentang bahan baku, ini kalian juga harus perhatiin apakah dia harga dan unitnya ini udah sama satuannya atau belum. Kalau misalnya belum, kita kan harus samain dulu gitu kan. Oke, sama kayak produk juga. Nanti akan ngaruh ke perhitungan gitu. Ya, paham ya? Nah, di sini dibilang satu box sang pisang membutuhkan waktu produksi selama 5 menit. Oke, selama 5 menit dia produksi ya untuk satu box. Nah, upah produksi itu di sini dibilangnya 40.000 per jam, total pekerjanya 20 orang, di mana setiap orang bekerja selama 80 jam dalam sebulan. Oke, nanti kita akan hitung salariesnya ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi satu kotak produk adalah sebagai berikut ya. Ini bahan bakunya ada pisang, tepung roti, topping. Kebutuhannya dalam gram, harga perolehannya kilogram. Nanti kita akan satuin dulu. Oke. Selain itu, perusahaan juga menggunakan minyak goreng. Oke, di sini ada minyak goreng nih. Di mana setiap 1 liter minyak goreng 12.000 cukup untuk menggoreng 10 box pisang. Oke, jadi minyak goreng, aku pengen tanya sama kalian, minyak goreng itu direct cost atau indirect? Ya, mikir dulu ya.
Oke, langsung aja lah ya aku jawab soalnya ya nggak bakal ada yang jawab juga karena ini video. Oke, minyak goreng itu kita itu uh, kamu harus kamu harus mikir kayak gini, apakah bahan baku itu benar-benar melekat sama produk kita? Maksudnya kayak benar-benar kalau nggak ada minyak goreng nih, kalau nggak ada produk ini, bahan baku ini, produk kita tuh nggak bakal jadi gitu. Nah, beda ya kalau misalnya contoh indirect itu kayak misalnya sebenarnya kayak misalnya kayak gini, meja butuh lem, itu indirect. Ya memang kalau tanpa lem kita masih sulit gitu. Kita kita nggak bakal jadi produknya juga ya tanpa lem. Tapi kan lem itu nggak yang kelihatan banget kan ketika produknya jadi, ya kan? Nggak yang kelihatan banget. Nah, kalau minyak goreng ini kelihatan nggak kira-kira? Ya, dan kalau nggak ada minyak goreng, ya nggak bakal jadi kan untuk pembuatan sang pisang ini. Dan minyak goreng ya pasti masih ada kayak ya berminyak-berminyak gitu kan. Nah, ya mikirnya gitu aja sih teman-teman. Jadi apakah produk itu benar-benar pas jadinya tuh kayak kelihatan banget dan itu tuh produknya itu bahan bakunya itu melekat banget menjadi bahan yang utama atau enggak gitu. Nah, minyak goreng di sini kan pasti akan selalu kita butuhkan juga kan. Nah, makanya di sini minyak goreng tuh termasuk di dalam direct cost gitu, produk bahan baku langsung gitu ya, minyak goreng ini. Jadi bukan indirect ya teman-teman kalau untuk minyak goreng di sini. Oke ya, namanya juga dia ngomong nih di nomor 4 nih, ya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi satu kotak produk gitu. Oke, paham ya teman-teman? Semoga ya kalian bisa memahaminya ya sama penjelasan saya. Kalau masih bingung, nanti bisa coba tanya sama saya lewat chat boleh. Ya, lewat chat di Teams, oke? Kalau misalnya saya nggak bales, ya chat di line juga boleh gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, berarti ada 4 bahan baku utama ya teman-teman. Pisang, tepung roti, topping, terus minyak goreng. Oke? Lalu produk yang akan dikemas dengan biaya 500 per box. Oke, untuk kayak biaya mengemas produk ini termasuk apa? Ini termasuk di dalam indirect material teman-teman. Kalau yang kayak gini, ya pengemasan itu biaya yang nggak langsung gitu ya. Bahan baku yang tidak langsung gitu, kayak kardusnya gitu loh. Oke? Oke, di sini biaya utilitas sampai akhir Desember 2020 adalah sebesar 800, oke, di mana 60% merupakan utilitas pabrik. Berarti nanti kita kalau misalnya yang pabrik kita masukin dulu di manufacturing overhead gitu ya teman-teman. Oke. Oke, untuk menjaga kualitas produk perusahaan juga memperkerjakan 2 orang supervisor yang bertugas memperhatikan jalannya proses produksi dengan gaji 7 juta per bulan. Oke. Ini apa nih teman-teman? Coba kalian perhatiin orang supervisor, tapi dia tuh bertugasnya itu kayak memantau gitu, kayak memperhatikan ini kerjanya udah benar belum nih, ini udah oke belum nih gitu. Nah itu ada 2 orang. Kira-kira dia itu masuk mana nih? Oke, kalau untuk yang memperhatikan jalannya proses, dia kan proses produksi, dia kan nggak berkaitan langsung sama produknya. Ingat lagi ya, direct indirect.
Kalau direct itu kayak dia berkaitan langsung sama produknya. Kalau indirect, dia itu orang-orang, para pekerja yang nggak terkait langsung sama produknya. Oke, nah makanya di sini karena dia nggak terkait langsung sama produknya, dia termasuk indirect labor. Oke, teman-teman, ada kalau misalnya kalian ada pertanyaan, Ci, kan itu bisa aja kayak di kita masukin income statement aja, kan dia nggak berpengaruh sama sama produksinya, sama produknya. Nah, salah ya teman-teman, ini dia tuh uh, berkaitan, cuma nggak secara langsung berkaitan. Kalau misalnya nih yang selanjutnya, 2 orang customer service. Nah ini kan udah beda departemen juga kan, ya. Dia udah beda departemen, makanya dia masuknya nanti di income statement gitu. Dia udah beda departemen. Kalau di sini dia masih di dalam suatu proses produksi tapi nggak berkaitan langsung. Makanya kita bisa bebanin 7 juta ini untuk menjadi cost produk kita gitu. Paham ya teman-teman? Kita kan buat perhitungan-perhitungan COGM itu kita mau hitung cost produk kita. Oke. Tujuan kita adalah ke sana. Oke ya, teman-teman. Kalau misalnya masih belum nangkep nih, masih belum connect, ya coba diulang-ulang lagi aja kata-kata saya gitu, diputer ulang lagi aja videonya ya. Atau misalnya kalau misalnya kalian masih belum nangkep nih, ya udah nanti coba aku jelasin ulang lagi gitu, kalian tanya aja ya. Oke, ini 2 orang customer service, berarti kan dia di bagian ya penjualan-penjualan gitu kan. Nah, makanya dia itu masuknya di dalam expense yang di IS gitu, income statement. Oke, total box yang diproduksi tahun 2020 telah selesai, oke, seluruhnya. Oke, semua produk itu telah selesai ya. Dan lakunya 90%. Oke, perusahaan tidak memiliki. Oke, perusahaan nggak punya ya saldo awal akhir work in process. Oke, sampai sini kita, oh ya, ini belum ya. Buatlah COGM dan income statement tahun 2020. Nah, teman-teman, aku juga mau highlight nih. Dari tadi kan aku highlight juga nih di atas tahun 2020. Berarti kita itu emang disuruhnya tuh bikin untuk 1 tahun ya, teman-teman. Nah, terkadang soal itu juga beda-beda. Bisa aja dia mintanya cuma per bulan, bisa aja ya per 3 bulan. Nah, kalau ini per tahun gitu. Ya, jadi kalian harus perhatiin kalau di Akmen ya, aku tekenin ya dari sini ya, dari sekarang sampai ke depannya tuh berpengaruh banget. Nah, yang pertama, kalian harus memperhatikan. Kalian disuruh bikin perhitungan itu per tahun, per bulan, atau per quarter, atau ya terserah soalnya. Kalian harus perhatiin itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian harus perhatiin satuan-satuannya. Kalau misalnya kayak gini, ini harus diubah dulu. Dan juga satuan produknya, ini per box. Oke, karena ini aman ya soalnya, udah sama-sama per box, jadi aman gitu ya. Kalau beda, kalian harus hitung-hitung lagi. Oke, kita masuk ke perhitungan. Apa yang harus dilakukan pertama kali di problem 4 ini? Nah, saranku, kalian hitung dulu unitnya. Oke, kalian harus tahu berapa sih unit produksi yang perusahaan itu selesai. Di sini kan dibilang ya, di poin terakhir nih. Total box yang diproduksi tahun 2020 itu telah selesai diproduksi seluruhnya. Nah, kalian cari tahu nih, berapa yang telah selesai produksi. Kenapa harus cari tahu ini? Karena itu nanti kalian akan hitung cost produknya kan, dan itu membutuhkan
jumlah produk yang perusahaan produksi. Nah, makanya di sini kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu total unit produksi. Oke, cara hitungnya gimana? Coba diperhatikan poin apa yang kira-kira dia menunjukkan total unit produksi. Poin 3 ya, teman-teman. Nah, di sini dibilang satu box sang pisang membutuhkan waktu produksi selama 5 menit. Ya, ini baru satu box ya, teman-teman. Nah, perusahaan produksinya berapa box? Cara taunya adalah kalian harus hitung dari sini. Nih, 20 orang. Jadi kan dia punya 20 orang pekerja nih. Kalian bayangin aja ya, kalau di admin tuh ya kalian harus banyak-banyak ngayal gitu. Nah, ini kan 20 orang nih, di mana setiap pekerja itu, setiap orang itu bekerjanya selama 80 jam sebulan. Nah, ini hitungannya jam nih. Oh iya, perhatiin juga ya ini ya. Ini jam, ini menit. Sedangkan satu box itu 5 menit. Nah, pekerja itu punya waktu 80 jam dalam sebulan. Berarti kita langsung aja ya hitung-hitung ya. Oke, ini. Ya, saya emang udah ada perhitungannya gitu ya. Teman-teman nih untuk mempercepat waktu sih supaya videonya tuh nggak makin lama. Makanya saya buat dulu kayak gini. Oke, baru saya jelasin ke kalian. Oke, lanjut. Kita punya 20 orang pekerja dalam yang bekerja selama 80 jam dalam sebulan. Berarti kita kaliin aja dong, ya kan? 20 orang dikali 80 jam, jadi berapa jam tuh? 1.600 ya. Jadi 1.600 jam ya, kalau misalnya 20 kali 80. Oke. Nah, tapi permasalahan di sini, ini tuh dia hitungannya di dalam satuan menit, gitu kan. Berarti kita harus ubah nih dari jam ke menit. Ya, kita harus ubah dulu dari jam ke menit supaya kalau di sini menit nanti jadinya apple to apple gitu, cocok gitu ya. Jadi kita cocokin dulu gitu. 20 orang bekerja selama 80 jam berarti ada 1.600 jam. Ini kalau misalnya kalian kali di kalkulator udah 1.600 jam ya. Oke, lalu kita kaliin sama 60. Nah, 60 apaan sih, Ci? Kan di situ nggak ada 60. Nah, 60 itu ya kalian tahu lah ya, 1 jam berapa menit? 1 jam itu 60 menit. Karena kita mau jadiin 80 jam ini, atau ya kita mau jadiin 1.600 jam ini, ya 20 dikali 80, menjadi titik-titik menit gitu. Makanya kita kaliin 60 gitu ya. Ini aku hapus dulu deh ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kaliin 60, dia udah per menit nih, teman-teman. 96.000 itu menit ya. 96.000 menit ya. Nah, ini udah dalam hitungan menit nih. Karena udah dalam hitungan menit, karena kita mau cari total unit yang diproduksi, maka kita bagi sama 5 menit. Gitu, makanya tadi dibagi 5 ya. Berapa tuh? Hasilnya 19.200. Nah, 19.200 ini udah benar belum? Oke, belum ya, belum benar. Karena dia hitungannya adalah per bulan. Jadi, 9.200 ini per bulan, teman-teman. Ya, berarti kita harus kaliin 12 bulan untuk cari per tahun. Karena kita bikin COGM itu per tahun dan income statement itu per tahun. Jadinya kita harus kaliin 12 bulan gitu ya. Oke, ketemu deh ada 230.400 unit per tahun 2020. Oke, paham ya teman-teman? Untuk sampai sini semoga jelas ya. Oke,
Selanjutnya kita hitung unit apa lagi nih? Kita hitung unit terjual supaya nanti kita bisa hitung income statement-nya. Oke. Nah, dibilang ya di sini di poin terakhir laku terjual sebanyak 90%. Oke. Berarti ya udah kalian tinggal kaliin 90% ya. 23400 dikali 90%. Oke. Unit per tahun 2020. Oke. Oke, kalau sampai sini kita masuk nih ke COGM dulu ya. Kita masuk ke COGM dulu. Nanti kalian bikin aja kopnya kayak biasa. Kalau di ujian, ya kalian bikin aja. Karena kan lumayan ya. Ada poinnya loh bikin judul ini. Oke, for the year ended Desember 31, 2020. Nah, karena kita mau bikinnya tahun 2020. Oke, bentar saya minum dulu ya. Oke, lanjut. Nah, pertama kalian udah tahu kan ya, susunannya COGM tuh apa aja ya? Kalau di dosen pasti udah belajar dong, susunannya apa aja. Ada direct material use yang pertama, ya kan? Ada direct material. Nah, direct material di sini yang dipakai itu adalah direct material use. Jadi kalian boleh langsung aja tulis direct material use. Tapi hitung-hitungannya harus benar. Tuh. Nah, khusus untuk problem 4 ini, dia itu nggak ada informasi tentang purchase direct materialnya, ya kan? Tadi kalian baca di sini cuma ada informasi tentang direct material kayak gini kan? Direct material yang dibutuhkan kayak gini. Nah, dan nggak ada informasi purchase DM, terus ending DM-nya berapa, beginning DM-nya berapa. Oke, kalau kayak gitu nggak usah pusing-pusing ya, kalian langsung aja masuk ke direct material use perhitungannya. Kalau misalnya ada purchase DM segala macem, beginning, ending, itu kalian harus hitung-hitung dulu sampai ketemu direct material use. Nah, karena khusus problem 4 ini dia nggak ada informasi tentang kayak gitu, maka kita langsung aja ke direct material use ya. Oke, kita hitung direct material apa aja nih. Kita tulis dulu ya. Ada pisang, tepung roti, terus ya ini double kan. Oke, ini judul ya ceritanya, ini direct material. Oke, ya yang kita hitung adalah direct material use. Oke, ada pisang, tepung roti, topping, sama terakhir minyak goreng. Oke, nah, oke. Nah, karena di sini nih teman-teman, satu kotak produk, oke, pisang 250 gram, harganya per kilo nih. Oke, aku mau reminder lagi nih, kalau misalnya kalian lupa ya pelajaran SD gitu. Nah, bentar. Oke, nah kalau kalian lupa ya pelajaran SD yang kayak gini nih, KG, HG, DAK, G, DG, CG, MG ya. Karena ini dia bentuknya gram-gram gitu, jadi tangganya ya yang ini ya, teman-teman. Nah, karena dia belum sama, belum apple to apple, maka dari itu kita harus ubah dulu, ya kan? Oke, kalian kalau misalnya hitung kayak gini, terserah kalian. Kalian mau ubah jadi KG, mau ubah kebutuhan 250 gram ini menjadi KG, atau kalian mau ubah harganya jadi per gram, itu nggak masalah, terserah kalian ya. Yang penting hitungnya benar. Nah, kalau benar berarti hasilnya juga akan sama gitu ya. Nah, di sini aku
pengen contohin dulu. Nah, ini kan 250 gram. Kita mau ubah gram. Aku pengen ubah gram menjadi kilogram. Oke, gram itu di sini, kilogram itu di sini. Gram ke kilogram itu naik 3. Berarti caranya 250 gram dibagi sama 1000, ya kan? Kita ketemu, ya, ini formatnya counting. Ya, 0,25 ya. Jadinya 0,25 kg gitu. Oke. Nah, jadinya 0,25 kilo nih, berarti udah match ya. 0,2 kilo nanti bisa dikaliin sama 15.000. Oke. Nah, kalau misalnya aku contohin satu lagi nih. Aku pengennya ubah harganya, Ci, jadi per gram. Oke, nggak masalah. Kalian mau ubah dari kilogram menjadi gram, tapi untuk harganya ya. Nah, karena ini ada garingnya nih, ada pernya, per kilogram, maka kalian kalau misalnya dari kilogram ke gram, kalian bagi juga ya. Jadi 15.000 bagi 1000. Loh, kok dibagi, Ci? Bukannya turun itu selalu dikali ya, kalau naik selalu dibagi. Nah, ini aku reminder aja ya buat kalian. Kalau misalnya kayak tangga kayak gini, dia nggak selalu turun itu pasti dikali, naik itu pasti dibagi. Nggak selalu. Oke? Okay? Ya, aku reminder buat kalian gitu ya. Nah, karena di sini dia ada pernya, per kilogram, oke, maka dari itu kita ubah kebalikannya. Jadi kalau misalnya dia kilogramnya mau diubah jadi gram, artinya kan turun ya. Itu berarti dibagi ya. Jadi 15.000 bagi 1000, turun 3 ya, 1000. Kalau misalnya kayak gini nih, 250 gram, kalian mau ubah ke kilogram, itu kan naik. Nah, ini udah jelas ya, ini boleh pakai asumsi kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikali. Boleh pakai asumsi itu. Tapi khusus untuk yang kayak gini nih, ada per-pernya, per kilogram dan sebagainya, itu kalian berkebalikan. Jadi kalau misalnya KG-nya mau ke G, itu dia dibagi. Kalau misalnya kalian mau ubah G ke KG, itu dikali. Gitu. Ya, untuk yang harga. Oke ya, harusnya udah paham lah ya ini tentang ini. Kalau misalnya masih bingung, nanti boleh tanya aku. Oke? Harusnya kalian bisa, udah bisa lah ya yang ini. Oke, kalau gitu aku mau hitung-hitungan. Oke? Berarti aku mau hitung, aku maunya ubah dari kebutuhannya. Oke, jadi 250, sorry. Oke ya, jadi sama dengan, ya 250 dibagi 1000. Kita ketemu tadi 0,25 kg ya. Oke, nah ini kan berarti udah jadi kilogram. Dikaliin sama 15.000 harganya, karena udah apple to apple harganya. Habis itu dikaliin lagi sama berapa yang perusahaan produksi dalam tahun itu. Yang ini ya. Oke, kita ketemu deh segini untuk pisang. Oke, tepung roti juga sama. Coba kalian hitung ya. Di sini sih aku udah hitung. Ya, aku jelasin lagi ya. Di sini tepung roti itu ada 100. Oke. Terus juga dia dibagi 1000 karena dia mau ubah gram menjadi kilogram dulu. Ya, dibagi 1000. Habis itu ini dikali 10.000 harga perolehannya. Oke, yang ini ya 10.000 harga perolehan. B3 ini adalah total yang perusahaan produksi. Oke, ini sebenarnya aman sih soalnya karena enak ya, udah ini sama semua, jadi kita baginya juga sama ya.
Nah, ini juga 100. Oke, bagi 1000 dikali 18.000 harganya. Oke, kita ketemu terus dikali dulu sama unit produksi yang perusahaan produksi tahun itu. Karena kita kan per tahun juga ya. Jadi 230 400 dikali 230 400. Kita ketemu ini. Oke. Terakhir untuk yang minyak goreng. Nah, ini agak beda ya. Nah, selain itu perusahaan juga menggunakan minyak goreng, di mana setiap 1 liter minyak goreng, berarti di sini aku tulis 1, nggak tulis 1 juga sama aja ya. 1 dikali 12.000, oke, seliter. Nah, cukup untuk menggoreng 10 box pisang. Berarti 1 liter untuk 10 box. Berarti aku bagi aja ya, aku tinggal bagi 10 box. Tuh. Nah, baru habis dibagi 10 box, baru dikaliin sama unit produksinya. Oke, sudah paham ya? Oke, kalau sudah kalian total, sama nggak? Coba hitung-hitung di kalkulator. Oke? Oke, kalau udah direct material sudah. Habis itu kita pindah ke direct manufacturing labor. Oke. Nah, caranya gimana tuh? Kita lihat dulu informasi apa yang ada direct manufacturing labor-nya. Di sini ya, teman-teman, total pekerja. Nih, pekerja yang khusus dia tuh urusin bagian bikin sang pisangnya, pelayan yang bikin sang pisangnya gitu ya. Oke. Nah, total bekerja bagian produksi itu ada 20 orang. Oke. Yang bekerja selama 80 jam dalam sebulan, terus harganya itu dia itu diupahkan 40.000 per jam. Oke. Berarti tinggal kali-kali aja ya, teman-teman ya. Oke ya. Oke, sabar. Nah, berarti kita tinggal kali-kali aja nih. 20 orang, ada 20 orang dikali sama 80 jam, berarti kan kita ketemu hitungan jam dalam sebulan, ya, 1600 tadi, ya. Habis itu, karena dia udah sesama jam, ya, tarifnya juga per jam, oke, kita nggak usah ubah lagi, kita langsung aja kaliin sama 40.000, oke, per jam. Nah, itu baru sebulan tuh. Nah, berarti kita harus kaliin 12, ya. Kita harus kaliin 12 supaya dia jadi per tahun. Oke, hasilnya segini. Ketemu ya, teman-teman? Paham ya yang ini? Oke. Kalau paham, kita lanjut. Manufacturing overhead. Nah, di sini nih yang kadang-kadang nih orang suka keliru. Ya, kita suka keliru di sini gitu. Nah, untuk manufacturing overhead, kalian khususkan untuk indirect 1, indirect material, 2, indirect labor, 3, beban-beban yang ada di pabrik. Oke, jadi ada 3 komponen itu kalau untuk manufacturing overhead. Oke, kita lihatnya dari awal soal aja kali ya, dari nomor 1, atau boleh juga sih kayak kita lihat di sini ada indirect nggak? Ada indirect material atau indirect labor atau enggak? Ya, bebas sih cara pengerjaannya. Oke, kita enaknya dari yang pertama kali ya. Nih, poin 1. Oke, aku ya isi nasi putih ya. Oke, aku contohin di sini deh sama kalian. Ini ada di poin 1 nih. Dia tentang depresiasi kan. Benar gak? Depresiasi gedung, building ya. Pakai B Indo, pakai B Inggris ya bebas. Building mau gedung juga boleh, oke? Okay? Depreciation expense nih yang pertama nih untuk gedung pabrik, oke? Okay? Salah. Oke. Okay. Nah, gedung pabrik nih. Gedung pabrik dia 2M. Dengan umur manfaatnya 20 tahun. Metode garis lurus.
Kalian pasti udah belajar lah ya di AD1 ya, tentang garis lurus ini. Oke, jadi kalau garis lurus ya tinggal dibagi aja. Harga perolehan kurang residu dibagi sama umur manfaatnya. Oke, kalau misalnya di akuntansi manajemen itu kebanyakan dia memang pakainya garis lurus. Jarang sih yang saldo menurun karena hitung-hitungan gini aja udah ribet ya. Masa metode mau diubah-ubah lagi gitu. Jadi biasanya tuh memang selalu garis lurus. Itu ya teman-teman, jadi nggak diribetin kok. Kalian kan udah belajar metode-metode penyusutan juga udah banyak ya di AD2 ya. Jadi kita pakainya garis lurus gitu. Nah, untuk depreciation expense building, ini perhitungannya adalah, oke, kita hitung sama-sama aja. Jadi 2M dibagi sama 20 tahun aja. Karena kita mau hitung untuk setahun. Oke, 100.000 ya. Oke, lanjut. Kita lihat lagi nih, informasi apa lagi nih tentang beban-beban pabrik atau indirect material atau indirect labor. Nah, nomor 2, perusahaan memiliki 5 unit peralatan untuk memproduksi pisangnya, total harga 500 juta. Oke, kita langsung pakai aja ya di sini Oke, kita hitung bareng-bareng aja di sini. Nomor 2, depre expense untuk si equipment. Oke, untuk si equipmentnya berapa? Untuk si equipment kita punya 500 juta. Sama ya, bagi 8 tahun. Udah. Oke. Kalau dia hitungannya per bulan, kalian harus kaliin bulannya. Simple ya. Tuh. Nih, bisa dilihat hitungannya. Oke. Kita lanjut. Hitung yang apa lagi? Kira-kira ada beban apa lagi? Nomor 2 udah, oh iya, ini nomor 2. Kalian paham nggak kenapa dia masuknya ke manufacturing of ini masuk ke manufacturing overhead di COGM karena perhatikan kata-katanya. Dia itu untuk memproduksi pisang, alat yang digunakan untuk memproduksi benar-benar untuk memproduksi pisangnya. Nah, makanya dia tuh masuk di dalam proses produksi juga kan. Nah, makanya dia masuk manufacturing overhead, MOH. Oke. Terus di sini udah ya tadi kita hitung beban lagi itu di sini biaya utilitas sampai akhir Desember sebesar 800 juta, 60% milik pabrik. Oke, kita tulis utility ya, utility expense. Oke, utility expense itu 800 juta kali 60%. Oke, 480. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Coba perhatikan poin 7. Tadi aku bilang ini masuk mana? Manufacturing overhead ya, karena dia itu secara nggak langsung itu ngaruh ke produksinya gitu ya, ngaruh ke produk. Berarti dia termasuk berarti dia tuh termasuk yang indirect labor. Oke, nih dia termasuk dalam indirect labor. Oke, sama dengan ini karena dia punya 2 orang, terus 2 orang itu digajinya 7 juta per bulan. Oke, dikali 12. Oke, kalau gitu ada lagi nggak? Ada lagi teman-teman. Di sini kita kelupaan ya. Di sini ada produk yang akan dikemas dengan biaya 500 per box. Oke, jadi di sini ada informasi
Indirect material, sorry, ini beda ya. 5, nomor 5 itu indirect. Oke, direct material. Berapa nih? 500 per box. Oke, yang kita produksi berapa nih? Ini ya. Oke. Berarti 115.200. Oke, kalau sudah semua, kita totalin. Benar gak totalnya teman-teman? Kalian hitung lagi ya di kalkulator. Oke, akhirnya total manufacturing cost. Nah, total manufacturing cost ini adalah DM use ditambah DL ditambah MOH-nya. Berarti berapa? Kita tinggal tambah-tambahin aja. Oke, ketemu segini. Kalau udah, kita lihat nih, kita kan mau cari COGM. Nah, COGM itu kan harus ditambah dengan WIP beginning, dikurang dengan WIP ending. Ya, harus kayak gitu kan. Nah, berarti di sini ada nggak informasi WIP ending beginning? Nggak ada ya, nggak memiliki saldo awal maupun saldo akhir WIP. Oke, berarti kalau nggak ada ya 0 aja. Ya, 0. Habis itu, tapi boleh kalian tulis kayak gini, nggak apa-apa. Kalau nggak tulis ya juga boleh sih, tapi kan jadinya nggak jelas ya kalau aku nggak tulis ininya. Oke, terus akhirnya COGM kita bisa hitung sama ya dengan total manufacturing cost ya, karena dia nggak ada WIP. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya udah paham ya, kita lanjut bikin income statement. Kalian bikin dulu nih income statement Sangko Desember 31 2020. Oke. Kalau komponennya income statement apa? Ya, bisa nyontek-nyontek lagi ya di catatan yang udah aku kasih. Yang udah aku kasih itu di Excel ya, teori materi UTS. Nah, di sini kita punya revenue kalau untuk komponen income statement. Nah, revenue kita berapa? Ya, yang terjual berapa? Kita kan udah punya nih unit yang terjual, tadi kita udah hitung nih, jadi gampang ya, udah hitung. Nah, berarti di sini kita tinggal cari tahu harga produk kita tuh berapa. Harga produk informasinya ada di sini ya. 30.000 per box. Oke. 30.000 per box. Dikali sama berapa box kita punya, ada 207.360. Berarti 207.360 box dikali sama 30.000 box. 30.000 box. 30.000 harganya. Oke. Gini ya. Ya, ini aku salah ya. Baru sadar loh. Ini box ya. Oke. Ya, kalau kalian udah sadar dari awal berarti pintar, bagus, memperhatikan. Ya. Oke, di sini revenue-nya segini. Habis revenue apa? Kita kurangin sama COGS. Nah, COGS di sini kalian harusnya udah belajar ya di akuntansi dasar. COGS perhitungan income statement, cuma di sini agak beda. Ya, COGS di Akmen itu agak beda memang. Perhitungannya beda. Aku tunjukin sekali lagi ya. Untuk komponen hitung-hitungan COGS, kita harus punya finish goods beginning. Kalau nggak punya gimana, Ci? Ya udah, nolin. Berarti nggak harus punya ya, itu namanya. Oke, itulah ya pokoknya. Nah, terus ditambah sama COGM kita. COGM itu ibarat yang terjadi di tahun itu. Ibaratnya gitu sih. Yang terjadi di tahun ini ya. Jadi finish goods
beginning kalau misalnya ada, kalau nggak ada nolin. Terus COGM yang di tahun ini terjadi, yang kita produksi di tahun ini, ditambah akan ketemu goods available for sale, ya. Nah, di situ kita punya nggak finish good ending? Kalau punya, kita kurangin. Kalau nggak punya, nolin. Terus COGS, ketemu deh. Nah, masalahnya di sini ada nggak finish good beginning sama ending? Dari tadi kita baca, nggak ada ya, teman-teman. Oke, berarti kan di soal ini tuh finish good-nya 0. Nah, COGM-nya ada kan? Tapi di sini finish good ending-nya nggak ada gitu ya. Nah, gimana cara hitungnya? Itu kan bisa langsung masukin COGM-nya. Iya, bisa. Bisa masukin COGM-nya ke sini. Tapi berarti COGS itu sama dengan COGM dong, harganya. Beda ya, teman-teman. Ini sama ini beda. Bedanya kalau misalnya unit yang kita produksi dengan unit yang kita jual itu beda. Jadi kalian nggak bisa langsung main, kalau finish good beginning nggak ada sama finish good ending nggak ada, berarti COGM itu sama dengan COGS dong. Ya bisa kalau misalnya unit produksi kalian sama dengan unit terjual kalian. Tapi kalau misalnya unit produksi kalian beda dengan unit terjual kalian, berarti COGS juga bakal beda sama COGM. Karena COGM ini memakai unit produksi. Ya, teman-teman, COGM ini memakai unit produksi ya. Kalau COGS dia pakai unit yang terjual. Makanya kalian nggak bisa langsung sembarangan berarti sama dong. Enggak, beda ya. Bisa beda, bisa sama juga. In case kalau misalnya sama itu berarti unit produksi dia jual semua, terjual semuanya. Tapi kalau misalnya yang kalian produksi itu akhirnya nggak terjual semua, berarti kan beda. Gitu ya, paham ya teman-teman? Aku harap paham sampai sini. Oke, kalau gitu gimana cara hitungnya yang ini? Kan dia unit terjualnya beda. Oke, aku punya 2 cara untuk hitung. Tapi sebenarnya sama aja sih. Ya, tapi kalian coba mikirnya enaknya yang mana ya. Nanti aku kasih 2 pilihan. Nah, jadi di sini kan COGM. COGM itu ibarat kita produksi di dalam satu periode itu kan. Kita pakai unit produksi kita dalam satu periode itu. Maka dari itu, coba aja kalian hitung. Ini kan per total ya. COGM itu berarti per total. Udah termasuk semua nih, udah termasuk 230-400 box ini. Hasilnya segini. Nah, kalau misalnya kita cari per unit, bisa dong, kan? Kita cari per unitnya dengan cara 3479300 ini dibagi sama 230400. Hasilnya adalah 15101. Oke, berarti ini adalah harga produk kalian, harga pokok produk kalian. Harga pokok ya, tahu ya, harga modal lah gitu ya, harga modal produk kalian. Kalau ini total harga modal produk kalian gitu, harga pokok produk kalian. Oke, sama ya. Berarti kalau kita udah ketemu nih satuannya berapa, kita tinggal hitung di COGS-nya kayak gini. COGS sama dengan unit yang terjual 27360 dikali sama berapa per produknya, berapa modal kalian. Sama lah ya kayaknya, ini sebenarnya Akmen itu banyak banget logikanya gitu. Jadi kalian logikain aja kalau misalnya kalian jual barang, COGS itu ibarat harga pokok kalian kan.
Makanya kalian harus cari nih harga pokok kalian berapa, dikaliin sama yang terjualnya. Ya. Oke, aku harap sampai sini udah paham. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua kayak gini nih. Hasilnya akan sama ya. Cara yang kedua kalian langsung aja COGM dikali sama unit terjual dibagi sama unit produksi. Oke. Cara kedua ya, hasilnya sama. Terserah kalian mau pakai yang mana. Tuh ya. Oke, selanjutnya di sini kita hitung gross profit, tinggal dikurangin aja ya teman-teman ya, nggak ribet ya. Tinggal dikurangin aja, ketemu segini. Habis itu kita hitung selling general administration expense. Oke. Nah, kita lihat beban-beban yang masuk income statement. Yang beban-beban yang masuk income statement itu adalah beban-beban yang kantor. Oke. Kita lihat ya, yang pertama ini perusahaan punya gedung kantor ya kan? Gedung kantor. Berarti aku tulis di sini depreciation expense building. Gedung kantor punya 1M 20 tahun garis lurus. Berarti 1M 1M dibagi sama 20 tahun aja. Oke, kita ketemu. Oke, lanjut. Ada apa lagi nih? Peralatan udah ya, ini kan bagian COGM, manufacturing overhead. Terus juga ini. Oke, biaya utilitas 60% punya pabrik. Tapi dia nggak kasih tahu lagi tuh kantornya berapa. Tapi kan kita bisa hitung ya, kita bisa tahu. Berarti sisanya itu adalah punya kantor. Oke, teman-teman. Nah, berarti di sini ini salaries ya. Utilities expense dulu. Oke. Utilities expense kita punya 40%-nya, sisanya. Berarti 800 juta dikali sisanya 40%. Oke, ini kita ketemu ya. 320. Lalu, salaries expense. Kita punya juga salaries expense di poin 7. Nah, 2 orang supervisor. Oke, yang ini yang manufacturing. Yang ini ya, customer service. Gajinya 5 juta per bulan per orang. Berarti ya udah tinggal kaliin aja. Ini nggak susah kok. 2 dikali 5 juta dikali 12. Karena kita cari per tahun. Oke, 120 juta. Oke ya teman-teman. Nah, kalau udah kita hitung-hitung total selling general administration expense adalah 490 juta. Di situ kita cari deh net income apa net loss. Ini lebih kecil daripada gross profit. Berarti kita dapat income. Oke, teman-teman. Sampai sini semoga penjelasan yang aku kasih ke kalian jelas ya, teman-teman. Kita lanjut untuk yang problem 5 ya di video selanjutnya. Oke, bye-bye.